tua, dapat pengetahuan, terus sikap sama keterampilan buat menghadapi kehidupan, terus tantangan dalam sosial dan masyarakat juga nih. Tantangan hidup, tantangan sosial dan masyarakat sekarang itu kan banyaknya itu kaitannya sama pendidikan karakter. Nah, bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS? Nah, karakter anak yang memiliki berbeda ya. Jadi untuk pembelajaran IPS memang sedemikian rupa supaya anak itu lebih baik di dalam karakter. Bagaimana caranya? Yang pertama mungkin pengembangan karakter dari mulai siswa ini harus bisa tahu dulu jati dirinya sendiri. Sebenarnya saya itu siapa. Yang kedua, bagaimana cara pembelajarannya? Karakternya ditumbuhkan supaya anak itu memiliki karakter yang baik. Minimalnya mungkin anak bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Karena kebanyakan karakter anak sekarang tidak bisa memilih antara yang itu orang sikap ke orang tua, sikap ke sebaya dan ke bawah, ada kelasnya kalau di sekolah. Mungkin seperti itu caranya menemukan kebiasaan yang pertama dengan guru lebih ditingkatkan untuk bisa kalau bertemu bisa ucapkan salam, bertanya salaman, terus berbicara dengan guru itu dengan suara yang sangat pelan, misalkan tidak suara besar. Mungkin kalau misalkan bertemu dengan guru misalkan dengan berpapasan, mungkin budaya kita kan sebenarnya tubuhnya agak merokok sedikit, kan salah satu anak. Mungkin kalau secara umum di kelas itu dibiasakan anak setiap mau masuk kelas dibariskan kelas terus supaya rapi, sama dengan guru. Itu salah satu bentuk untuk penguatan seperti itu. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya permasalahan dalam karakter peserta didik zaman sekarang? Apakah kurang dari pembelajaran pendidikan karakternya atau Mungkin lebih ke zaman ya, karena zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Jadi zaman sekarang itu banyak pengaruh luar, terutama teknologi, tayangan televisi itu yang sangat berpengaruh terhadap ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya tayangan televisi saat ini anak itu sudah tidak layak untuk tonton. Karena apa? Karena salah satu itu banyak yang membunuh karakter anak. Contohnya misalkan salah satu banyak tontonan yang seperti film Laura. Nah, itu kan salah satu bentuk yang sangat berpengaruh pendidikan terhadap anak itu secara tidak langsung. Yang menjadi faktor sangat penting itu. Terus ada lagi faktor di rumah. Faktor di rumah salah satu sangat penting karena ketika anak di rumah tidak diperhatikan oleh orang tua dari segi pendidikan karakternya itu kemudian pasti kalau di sekolah seperti itu apa yang dilaksanakan di rumah di sekolah pun bisa terbawa seperti itu. Itu mungkin pengaruhnya atau kendalanya seperti itu. Jadi sekolah juga sangat kesulitan ketika karakter itu tidak dibentuk. Nah, ketika anak dibentuk di sekolah sudah terbentuk walaupun tidak sedikit, nanti akan berubah lagi di rumah. Karena apa? Karena memang di rumahnya tidak mendukung. Apakah memang karena orang tua yang tidak ada di rumah? Apakah memang orang tua tidak peduli? Salah satu bentuk kesulitan untuk anak-anak. untuk solusi yang tepat di dalam minimalisir permasalahan terkait karakter tadi itu dalam pembelajaran IPS melalui pembelajaran IPS? Mungkin kembali lagi ke pertanyaan pertama ya, mungkin itu lebih ke anak itu lebih di sosialnya itu lebih dieratkan lagi dengan
teman-teman yang lain seperti di kelas, kan saling menghargai. Kenapa? Karena memang sekarang itu anak itu ketika di kelas itu banyak yang seperti blok-blokan gitu kan. Kenapa? Karena memang itu salah satu pengaruh dari yang tadi yang pertanyaan kedua kan. Anak tontonan di rumah itu kan ada film seperti blok-blokan anak sekolah gitu kan. Nah, itu terbawa. Nah, mungkin di belajar di PS ini lebih seperti itu. Anak saling menghargai antar satu sama lain. Tidak anak ada kekurangan di kelasnya mungkin tidak dijawab oleh karena faktor dari yang pertama itu seperti hal-hal kecil lah, olok-olok, tidak menghargai itu salah satu bentuk kurangnya nanti akan membutuhkan karakter anak. Nah, untuk di sekolah ini, di sekolah SD ini, cara mengajar di IPS ini seperti itu. Yang pertama, minimal anak itu menghargai teman-temannya di kelasnya. Nah, sebelum melakukan kembali IPS pasti kan nyusun SPP dulu. Betul. Nah, apakah SPP pembelajaran IPS ini sudah memuat nilai-nilai? Tentunya untuk RPP itu semua sekarang itu memang penyusunan RPP itu sudah termasuk ada penyusunan karakternya. Memang dituntut dari kurikulum itu kan karakter itu harus lebih ditingkatkan lagi atau lebih dikedepankan lagi pembentukan karakter. Jadi tidak hanya di RPP mata pelajaran saja, karena memang kan untuk di SD ini mencakup semua mata pelajaran ya. Eh, itu ada pasti pembentukan karakter. Berbeda mungkin lebih kalau di tingkat SMP ya lebih spesifik lagi di IPS-nya atau di IPA yang mata pelajaran yang lain. Itu yang pasti membuat pembentukan karakter itu. Nilai-nilai tersebut itu maksudnya apa aja, terus urgensi urgensi dimuatnya pendidikan karakter dalam SPP itu. Nilai-nilainya ya, nilai-nilainya mungkin itu yang tadi itu ya, minimal anak bisa menghargai saja gitu, bisa menghargai satu dengan teman yang lain itu minimal dibuat dalam. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP tentunya IPS itu bagaimana, dan apakah implementasi pembelajaran IPS itu sudah sesuai sama RPP yang disusun? Untuk langkah-langkah mungkin secara umum hampir sama ya, maupun di mata pelajaran IPS ataupun yang lain hampir sama seperti itu. Karena kita mengacu kepada RP yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu. Nah, adapun apa tadi yang kedua itu Implementasi pembelajarannya sudah sesuai atau belum sama RPP gitu. Nah itu mungkin lebih ke implementasinya. Mungkin kalau dipersenkan cuma 75%, tidak semua tercapai karena setiap penyusunan RPP nanti ketika diimplementasikan di kelas itu kita pasti ada sebuah kendala-kendala tersendiri yang memang tidak akan semua. setelah belajar IPS dilaksanakan, tentu saja kan pasti ada evaluasi dalam belajar IPS ini. Bapak menggunakan bentuk Yang pertama evaluasinya seperti bentuk penilaian kuesioner, ujian penelitian, kelompok. Nah yang paling di PES itu yang paling berpengaruh dalam hasil implementasi itu belajar kelompok. Jadi ketika diberikan tugas diskusi itu kan berkelompok. Nah itu di situ sudah terbentuk dan sudah terlihat seberapa jauh anak itu bersosialisasi dengan teman lain. Apakah menghargai keputusan yang ini, apakah menghargai keputusan yang teman yang lain. Itu bentuk diskusi. dalam belajar IPS, apa yang menjadi poin-poin yang menjadi bahan untuk poin-poin itu apa aja? Poin bahan evaluasi teknologi IPS itu mungkin lebih meningkatkan lagi ya, tentang bagaimana belajar IPS
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru dalam penyusunan FMP gitu. Misalkan dalam hasil evaluasi peserta didik itu kurang atau peserta didik itu dapat disebutkan belum sesuai, belum bisa menguasai IPS. Nah, faktor apa yang membuat kurangnya hasil pengajaran IPS dan bagaimana mengatasi? Faktornya pertama kembali ke anak, kembali ke anak, karena satu kelas itu tidak akan sama karakter anak satu dengan yang lain. Ada yang mudah untuk dibentuk karakternya, ada yang tidak dimudah untuk karakter. Jadi yang kedua, Untuk bagaimana? bagaimana mengatasinya? Mungkin mengatasinya guru mencari solusi yang lain atau teknik pembelajaran yang lain yang sesuai dengan karakter anak supaya ketika memberikan satu pengajaran atau pembentukan karakter anak supaya dapat. Kurikulum yang dipakai sekarang kan 2013. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah kurikulum 13 ini efektif meningkatkan pengetahuan IPS siswa atau malah mengurangi keefektifan pembelajaran IPS? Kalau kurikulum 2013 ini cukup efektif ya untuk pembelajaran IPS, cukup efektif. Cuman tergantung dari gurunya itu sendiri sih, bagaimana mengolah, mencari metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPS. Biasanya Bapak pakai metode. Kalau untuk metode di pembelajaran IPS itu pertama metode kebanyakan ceramah dulu, setelah ceramah nanti baru tanya jawab dengan siswa atau interaksi gitu kan. Nah di situ mungkin supaya tahu bagaimana karakter anak. Dalam tahun ini gitu ya, bagaimana implementasi pendidikan IPS melalui kelas ini Di kelas 6 alhamdulillah cukup baik, cukup baik karena yang tadi kita mengatakan bahwa pada kelas 6 itu yang pertama metodenya ceramah dulu, pertama nanti ada evaluasi atau tanya jawab ya. pasti ada kan hambatan juga dalam pembelajaran hambatannya kira-kira Hambatannya yang pertama mungkin dari anak, dari karakter anak, karena itulah anak zaman-zaman sekarang itu intinya kebanyakan guru itu dikuasai oleh anak, bukan guru yang menguasai anak. Jadi ketika contohlah misalkan dari jumlah siswa sekian misalkan itu kan ada beberapa anak yang memang karakternya itu berbeda, ini kalau diperhatikan oleh guru dan karakter yang lain. Nah itu yang menjadi hambatan-hambatan untuk melaksanakan IPS. kalau dari sarana prasarana kayak buku temanya itu udah sesuai atau belum Kalau untuk dari sarana buku itu alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena memang setiap pelajaran kita selalu memperbarui buku yang sesuai dengan kurikulum. selanjutnya bagaimana pandangan Bapak mengenai pembelajaran IPS ini di tengah tantangan nasional dan tantangan global saat ini? Menurut saya untuk pelajaran IPS ini sangat pengaruhnya sangat besar sekali ya, baik hal negatif ataupun hal positifnya, karena memang yang tadi terkait sebelumnya bahwa karakter anak itu ketika kebiasaan anak atau dari mana ketika di rumah dibutuhkan oleh orang tua ketika rumah ya akan baik ya, ketika sekolah pasti karakternya baik. Nah, kebalikan ketika dibentuk karakternya di rumah oleh anak kurang baik pasti di sekolah terbawa tidak baik. Itulah pengaruhnya sangat besar sekali terhadap tantangan global baik di nasional
yang harus dipersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan nasional dan global saat ini, dan bagaimana peran guru mengenai hal tersebut? Mungkin anak harus lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi ya, dengan kondisi baik teknologi ataupun misalkan dari budaya gitu. Mungkin untuk guru ya hampir sama gitu untuk mengantisipasi. Jadi lebih lebih bisa menyesuaikan dengan zaman, karena di abad 21 ini berbeda dengan di abad-abad sebelumnya. Guru harus lebih kecepatan dalam melakukan pembelajaran supaya tujuan dari PES tercapai terhadap anak. Nah kan pasti peran orang tua juga berpengaruh. Betul. Bagaimana kita sebagai guru atau sebagai lembaga sekolah dalam mengatasi hal tersebut? Apakah harus sosialisasi pada orang tua atau gimana? Ya, tentunya antara sekolah ataupun guru dengan orang tua ya sama ya, sama. Ya itulah salah satunya bentuk dengan berdiskusi ataupun memang bersosialisasi dari sekolah ke orang tua gitu. Karena tujuan dari pembelajaran seperti ini. Jadi orang tua lebih mengetahui, dari situ kan ada timbul komunikasi. Nah ketika sudah timbul komunikasi ada salah satu action atau peranan supaya satu tujuan bahwa anak terbentuk karakter dengan baik. Seperti itu kerjasama antara guru dengan orang tua. Jadi bisa dengan sosialisasi terhadap. Kesimpulannya yaitu, dalam pembelajaran IPS tentu saja sudah dimuat pendidikan karakter. Karena di dalam kurikulum 2013 ini, pendidikan karakter sudah dimuat di dalam semua mata pelajaran. Pengimplementasian pendidikan karakter di dalam pembelajaran IPS dimasukkan ke dalam aspek sikap dan juga aspek pengetahuan, terutama di dalam aspek sikap. Contoh, dalam hal menghargai satu sama lain, lalu bagaimana bersosial dengan baik, dan juga terkait sikap-sikap yang baik pada orang tua, guru, dan teman sebaya. Untuk RPP pembelajaran IPS juga sudah dimasukkan poin-poin pendidikan karakter. Tapi untuk pengimplementasian dalam pembelajaran dapat dipersenkan yaitu 75% efektif dan sesuai dengan RPP. Karena pasti ada saja kendala ataupun hambatan dalam pembelajaran sehingga tidak dapat 100% full sesuai dengan RPP. Setelah pembelajaran dilaksanakan, maka diadakan evaluasi yaitu dengan bentuk kuesioner, unjuk kerja, serta kelompok dan diskusi. Dapat dilihat secara jelas bahwa bentuk evaluasi ini dapat menilai interaksi sosial siswa baik itu individu ataupun kelompok. Pembelajaran IPS ini tentu saja sangat berpengaruh dalam menghadapi tantangan nasional dan juga global. Siswa dipersiapkan untuk mampu menghadapi dengan bekal yang telah dipelajari dalam pembelajaran IPS. Selain itu, siswa juga dituntut untuk mampu menggunakan teknologi dan juga mampu menyaring budaya luar yang masuk dengan bijak. Selanjutnya, peran guru dalam membantu siswa dalam mempersiapkan untuk menghadapi tantangan global dan nasional ini yaitu dengan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dengan cara terus mengembangkan pembelajaran mengikuti arus zaman sehingga dapat lebih mudah dalam menyelesaikan problematika pendidikan yang ada saat ini dan juga masa depan.